Dewa Obat Terkuat. Bab 267. Pesta perayaannya meriah. Saat ini, setiap orang, terlepas dari posisi atau statusnya, adalah karyawan Ye. Kita semua setara, hanya dengan tanggung jawab pekerjaan yang berbeda. Sekelompok orang berbicara dan menyombongkan diri sambil minum. Mereka harus memanfaatkan keadaan mabuk untuk menetapkan tujuan bagi diri mereka sendiri dan berusaha menjadi bintang paling cemerlang di perayaan berikutnya. Ye Qiansui banyak minum. Sekelompok besar orang berlomba-lomba untuk bersulang untuknya. Meski mereka hanya mendentingkan gelas dan menyesapnya setiap kali, mereka banyak minum malam itu. Hal yang sama berlaku untuk Lin Yi, tetapi kapasitas minum Lin Yi tampaknya tidak berdasar seperti lautan. Tidak peduli siapa yang datang untuk bersulang, dia selalu meminum satu minuman ke tenggorokannya satu demi satu yang menyerah lebih dulu dan melarikan diri. Secara bertahap, semua orang fokus pada Ye Qiansui. Bahkan dengan bantuan Lin Yi, Ye Qiansui masih banyak minum. Saya hampir selesai. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku akan mabuk jika minum lagi. Wajahnya merah padam, seolah ada lapisan awan merah mengambang di atasnya, yang membuat Lin Yi merasa sedikit linglung. Lin Yi melambaikan tangannya, kalau begitu aku tidak akan minum. Xiao Zhao di samping melihatnya dan buru-buru berdiri dan memblokir Ye Qiansui. Oke, Tuan Ye tidak bisa minum lagi, kamu bisa meminumnya sendiri. Sekretaris Zhao, apakah Anda tidak minum lebih banyak? Anda adalah pemenang hadiah terbesar hari ini, mengapa Anda tidak merayakannya? Ayo, jangan menangis, aku akan memberitahumu. Lin Yi mengabaikan mereka dan membiarkan mereka menjadi gila, karena dia tidak akan bekerja pada akhir pekan besok. Dia membantu Ye Qiansui duduk. Mabuk. Tidak. Nafas Ye Qiansui seperti biru. Aroma alkohol bercampur dengan aroma parfum yang samar merangsang pelepasan hormon manusia dengan cepat, seperti racun. Anda akan ketagihan begitu menyentuhnya. Dia menatap Lin Yi dengan mata lembut, ayo pulang. Bagus. Ye Qiansui baru saja berdiri, tubuhnya sedikit miring dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Pelan-pelan, Lin Yi dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya. Ketika kedua orang itu keluar dari hotel, hembusan angin bertiup, dan Ye Qiansui tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Lin Yi segera melepas pakaiannya dan menutupi Ye Qiansui. Aku akan memanggil taksi. Lin Yi hendak menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya, berjalanlah bersamaku sebentar. Setelah minum, angin bertiup, perasaan ini sangat nyaman. Sadar itu tidak sadar, dan mabuk tidak terlalu mabuk adalah perasaan yang paling nyaman. Kedua orang itu berjalan berdampingan, Ye Qiansui meletakkan tangannya di belakang punggung, menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sepatu hak tinggi menginjak trotoar batu, mengeluarkan bunyi klik. Dia sudah lupa sudah berapa lama sejak dia dan Lin Yi berjalan-jalan bersama seperti ini. Terakhir kali mungkin 6 tahun lalu. Kalau kita berjalan seperti ini, aku khawatir kita tidak akan sampai di rumah sampai subuh. Setelah sekian lama, Lin Yi memecah kesunyian. Kalau begitu berjalanlah sampai subuh, kata Ye Qiansui. Dia menatap Lin dan berkata, kami dulu berjalan seperti ini. Lin Yi tersenyum. Hal itu memang terjadi di masa lalu. Sejak mereka masih anak-anak, beberapa dari mereka sering berjalan-jalan setelah makan malam anak-anak akan berlari di depan. Dalam sekejap ini, berapa tahun telah berlalu. Malam itu gelap. Ye Qiansui tidak berbicara, dan Lin Yi tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia mengikuti Ye Qiansui, berjalan tanpa tujuan selangkah demi selangkah. Sekalipun dia tidak berbicara, dia merasa rileks, bebas stres, bebas dan bahagia. Sepertinya. Tiba-tiba, Ye Qiansui berbicara, saya sedikit mabuk. Dia minum banyak anggur merah, dan ketika dia tertiup angin, dia perlahan-lahan merasa sedikit pusing, kepalanya pusing, dan dia tampak seperti hantu bahkan ketika dia melihat sesuatu. Begitu Lin Yi menoleh, Ye Qiansui memiringkan tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kakinya terpelintir. Lin Yi mendukungnya, dan seluruh berat tubuh Ye Qiansui bertumpu pada tubuh Lin Yi. Aroma menyegarkan langsung menembus hidung Lin Yi. Apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya terpelintir. Ye Qiansui menggigit bibirnya dengan ringan, merasa sedikit sakit. Dia ingin berdiri tegak, tetapi begitu kakinya menyentuh tanah, dia merasakan sakit yang menyengat. Lin Yi segera membantunya duduk, melepas sepatu hak tingginya, dan melihat bekas ketegangan di pergelangan kakinya. Ini sangat memutarbalikkan. Dia menatap Ye Qiansui,
mata mereka saling berhadapan. Pada saat itu, seolah sambaran petir menyambar hati dua orang. Dengan keras, api meledak. Lin Yi menunduk, mengulurkan tangan dan menggosoknya dengan lembut. Tumit sepatu ini terlalu tinggi, jadi saya tidak akan memakainya lagi. Ye Qiansui tidak membantah, tidak banyak bicara, hanya bersenandung pelan. Anggurnya semakin kuat, dan dia merasa kepalanya semakin pusing. Menatap Lin Yi yang memijat pergelangan kakinya, dia sepertinya tidak merasakan sakit, dan semua perhatiannya tertuju pada Lin Yi. Setelah beberapa saat, Lin Yi mengangkat kepalanya, apakah kamu merasa lebih baik? Ye Qiansui tidak menjawab, matanya selembut air, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia linglung. Qiansui. Lin Yi berteriak lagi. Ye Qiansui tiba-tiba bereaksi. Apa yang salah? Apakah lebih baik? Oh, sudah lebih baik. Tidak terlalu sakit lagi. Ye Qiansui mencoba berdiri, tapi masih goyah. Aku akan membawamu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dan berjongkok. Ye Qiansui menatap punggung Lin Yi, ragu-ragu sejenak, dan segera mengambil sepatu hak tingginya dan berbaring di punggung Lin Yi. Sangat lebar, sangat tebal, dan sangat hangat. Lin Yi menggendongnya di punggungnya, dia memegang sepatu hak tinggi di tangannya, kepalanya bersandar di bahu Lin Yi, kemabukannya semakin kuat. Lin Yi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Suara Ye Qiansui terdengar di telinganya, dan dia tampak dalam kondisi mengantuk. Benarkah? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Aku mendengarkan. Lin Yi tersenyum. Dia merasa Ye Qiansui masih mabuk dan bahkan akan segera tertidur. Kamu. Suara Ye Qiansui menjadi semakin lembut. Bahkan di telinga Lin Yi, dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Lin Yi tiba-tiba berhenti dan ingin mendengar lebih jelas. Kamu menikah. Suara Ye Qiansui menjadi lebih jelas, aku. Sebelum dia selesai berbicara, yang langsung terdengar adalah suara nafas. Ye Qiansui tertidur. Lin Yi berdiri di sana untuk waktu yang lama, dengan ekspresi di wajahnya yang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia memegang Ye Qiansui di tangannya, dan mendengar suara dia bahkan bernapas di telinganya kata-kata yang sedikit lebih jelas tadi bergema. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Setelah beberapa saat, Lin Yi menjawab. Setelah mengatakan itu, dia terus menggendong Ye Qiansui di punggungnya, tanpa naik taksi, dan membiarkan Ye Qiansui terus berbaring di atasnya selama yang diperlukan. Pada saat yang sama, di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, hampir tidak ada yang berani tidur. Mereka juga tidak bisa tidur. Orang-orang dari keluarga Qiu akan segera hadir. Badai ini akan segera datang. Saat ini, lampu di keluarga Qiu masih terang, dan halaman benar-benar gelap dipenuhi orang. Mereka semua berpakaian hitam, dengan potongan kain putih diikatkan di lengan mereka. Bola kemarahan membara. Bab 268. Qiu Wanhe berdiri di sana, berpakaian putih, tanpa ekspresi, dan matanya tampak kanibal. Zhenxing sudah mati. Dia berteriak keras, kepala keluarga juga meninggal. Kapan keluarga Qiuku dipermalukan? Semua ini karena Fuyu. Musuh hidup dan mati kita, Fuyu. Qiu Wanhe sekarang tahu betul apa yang paling harus dia lakukan. Sekarang dia tidak mencari masalah dengan Tianhai atau Lin Yi, tapi membunuh Fuyu dulu. Qiu Zhenxing sudah meninggal, dan Qiu Qianfeng sekarang terluka parah. Tidak ada kepastian kapan dia akan mati. Jika dia pergi ke Tianhai lagi, niscaya itu akan menjadi tindakan mencari kematian. Bahkan jika dia membenci Tianhai dan Lin Yi, dia masih mengerti bahwa semua ini karena Fuyu. Fuyu lah yang bertindak di belakang punggungnya dan menggunakan tangan Lin Yi untuk menghancurkan keluarga Qiu-nya. Setiap kesalahan ada pemiliknya. Setiap hutang ada pemiliknya. Qiu Wanhe meraung, kami ingin membalas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Sekelompok orang berteriak serempak. Ini adalah kemarahan, dan bahkan lebih banyak lagi keengganan. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di keluarga Qiu yang berani memprovokasi siapapun di Haicheng. Bahkan Fuyu, musuh bebuyutan mereka selama bertahun-tahun, tidak berani datang ke Haicheng. Namun kini, hanya dalam beberapa hari, kepala keluarga terluka parah dan koma, dan keluarga tuan muda juga meninggal. Ini setara dengan tamparan di wajah semua orang di keluarga Qiu. Mereka bahkan tidak bisa melindungi kepala keluarga mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak bisa melindungi keluarga tuan muda mereka. Mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin membunuh Fuyu. Kami juga akan menghancurkan Laut Cina Timur. Tapi sekarang, Qiu Wanhe memilih untuk membunuh Fuyu dulu.
Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku membalas pertikaian berdarah ini. Qiu Wanhe berkata dengan keras, dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya. Malam ini, aku akan mengirim pencuri tua Fu Yu dalam perjalanannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke tablet peringatan Qiu Zhenxing dengan ekspresi serius di wajahnya. Zhenxing, paman akan membalaskan dendammu. Saudara dan saudari, balas dendam padamu. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Raungan itu terdengar lagi, niat membunuh membubung ke langit. Di luar, semua mobil sudah siap. Ada 5 bus, dan setiap mobil penuh. Hampir 200 orang berbaris langsung ke ibu kota provinsi. Bahkan jika ada sungai darah malam ini, mereka akan menginjak-injak ibu kota provinsi. Fu Yu harus mati. Asrama. Jalan belakang Qiu Wanhe dipenuhi dengan suara langkah kaki yang padat. Semua orang bergegas masuk ke dalam mobil dengan cepat. Di lantai mobil, ada berbagai senjata, pedang, senapan dan tongkat. Qiu Wanhe sedang duduk di mobil depan, masih tanpa ekspresi, seperti seorang pembunuh berwajah dingin. Targetnya malam ini adalah Hu Yidao. Selama Hu Yidao meninggal, Fu Yu tidak akan berguna sama sekali. Adapun ibu kota provinsi, bersihkan dan ganti kerugian keluarga Qiu. Dering, dering, dering. Telepon tiba-tiba berdering. Qiu Wanhe melihat sekilas nomor itu dan mengambilnya untuk terhubung. Inilah kesempatannya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, mengeluarkan kartu SIM ponsel, melemparkannya keluar jendela mobil, dan tertimpa roda di belakangnya. Pada waktu itu, ibu kota provinsi. Malam itu gelap dan berangin. Fu Yu duduk di aula yang terang benderang, seperti patung kayu. Untuk waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang di kejauhan. Apakah mereka datang? Wajahnya sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa senang atau marah, bahkan ada sedikit rasa lega. Hari ini seharusnya sudah lama berlalu. Ayo kita istirahat. Di balik layar, Hu Yidao keluar. Semuanya sudah diatur. Dia berkata, setelah malam ini, saya akan pergi menemui saudara saya. Bagus. Fu Yu mengangguk. Hu Yidao tidak berkata apa-apa lagi, melangkah ke dalam kegelapan dan menghilang. Pada saat yang sama, para bos dari berbagai kalangan bawah tanah di ibu kota provinsi telah mengumpulkan seluruh rakyatnya dan menjaga gerbang memasuki ibu kota provinsi. Masing-masing dari 4 gerbang kota memiliki hampir 100 orang yang dikerahkan. Di wajah mereka, ada keengganan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Karena mereka sama sekali tidak sukarela. Tapi sekarang, mereka tidak punya cara untuk mundur. Di depan adalah orang-orang dari Haicheng, datang dengan ancaman dan niat membunuh. Di belakang mereka adalah Hu Yidao. Malam ini ditakdirkan menjadi sungai darah, ditakdirkan untuk membunuh orang, menumpahkan darah dan pengorbanan, dan bahkan dapat menyebabkan seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi dikalahkan dan dihancurkan. Saat ini, kecuali Nan Sanshi, semua bos bawah tanah terkenal di ibu kota provinsi sedang menunggu pertempuran ini dengan tekad. Tapi Nan Sanshi tidak pernah mengerti kenapa Hu Yidao membiarkannya pergi begitu saja. Dia berdiri di depan jendela, dengan lebih dari selusin pengawal berdiri di sampingnya. Di luar pintu, di koridor, dan di lantai bawah, dia dikelilingi oleh orang-orangnya, melindunginya lapis demi lapis. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dia tetap merasa tidak aman malam ini. Tuan Nan, anginnya kencang, tolong tutup jendelanya. Bawahannya manusiawi. Nan Sanshi menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Apakah dia masih takut dengan angin kencang sekarang? Ini akan segera dimulai. Langit di kejauhan redup, dan perlahan-lahan muncul secercah cahaya. Orang-orang dari Haicheng akan segera tiba. Dia sepertinya sekarang mengerti apa yang dimaksud Hu Yidao. Yang Rong membuat pilihan yang tepat. Ini sedang tren. Dia benar-benar orang yang pintar. Nan Sanshi menghela nafas, lingkaran bawah tanah apa yang ada di sana. Hal-hal yang seharusnya tidak ada cepat atau lambat akan hilang, dan kamu tidak bisa tidak menaatinya. Sebelum Hu Yidao pergi, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi harus sebersih mungkin di masa depan. Dia sadar. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras di kejauhan, dan api tiba-tiba melesat ke langit. Ini dia. Anak buahnya menahan napas dan tampak serius, lindungi Tuan Nan. Mereka tidak berada di pusat pertempuran, tapi tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan terpengaruh. Mereka yang bisa selamat dari pertempuran ini benar-benar beruntung. Nan Sanshi sudah memikirkannya.
Saat pertempuran ini selesai, dia akan belajar dari Yang Rong, mencuci tangannya di baskom emas, dan menjadi orang yang bersih. Dia melihat api di kejauhan, seolah-olah dia melihat cahaya pedang dan bayangan pedang, dan melihat sungai darah. Hu Yidao adalah dewa pembunuh. Dewa kematian yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa bertahan di hadapannya. Pisau itu benar-benar hitam dan setipis sayap jangkrik. Siapa sangka pisaunya lebih tajam dari pedang. Hu Yidao menjentikkan pergelangan tangannya, dan pisau yang tersembunyi di pinggangnya langsung mengeluarkan suara dentang. Matanya yang dingin seperti bintang yang dingin, menatap sekitar selusin orang di depannya, kalian, mati. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan bergegas keluar. Dengan tebasan pisau di tangannya, 3 orang mendatanginya, dan sebuah luka terbuka di leher mereka. Percikan darah. Hu Yidao terlalu cepat. Orang-orangnya cepat, keterampilan tubuhnya cepat. Pisau di tanganmu lebih cepat. Uff. Hanya dalam beberapa tarikan napas, selusin orang jatuh ke tanah, memegangi tenggorokan mereka dan mengejang. Setelah beberapa saat, mereka mati. Dia menyingkirkan pisaunya dan sedikit mengernyitkan telinganya. Lebih dari selusin orang bergegas mendekat, dan setelah selusin orang itu adalah Qiu Wanhe. Kamu akhirnya sampai di sini. Suara Hu Yidao serak, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Mari kita akhiri. Qiu Wanhe berteriak, malam ini, aku akan menyatukan kembali saudara-saudaramu. Bersambung.